Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Ramdhani dari Teknik Elektro 2018, kelas C dengan nomor NIM 22111811092. Akan menjelaskan kembali materi mengenai telekomunikasi satelit dan telekomunikasi radio. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu telekomunikasi satelit. Apa sih itu telekomunikasi satelit? Adalah satelit buatan yang dipasang di luar angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Sejarahnya, pengembangan awal dari komunikasi ini dilakukan pada saat Perang Dunia Kedua. Dipakai untuk pengendalian rudal. Jadi tujuannya ini adalah untuk tujuan berperang atau tujuannya untuk militer. Pada tahun 1957 diorbitkan satelit yang pertama, yaitu Sputnik 1. Terus dikembangkan lagi hingga saat ini, jadi makin terus berkembang hingga saat ini. Komunikasi satelit juga mempunyai karakteristik. Di sini ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama ada sinyalnya dapat menempuh jarak yang sangat jauh hingga keluar angkasa, tetapi mempunyai konsekuensi satelit bersifat aktif. Yang kedua, peralatan berada di daerah yang tidak dihuni manusia, yaitu disimpannya di luar angkasa, jadi tidak di bumi. Satelit yang telah diluncurkan tak dapat diperbaiki atau mustahil diperbaiki. Jadi satelit yang telah diluncurkan ini mustahil bisa diperbaiki, kecuali baru bisa dilakukan pada orbit LEO. Nah, di sini ada elemen dasar sistem komunikasi satelit. Yang pertama di sini ada space segment dan ground segment. Apa sih itu space segment? Space segment adalah perangkat yang diorbitkan keluar angkasa. Sedangkan ground segment adalah satelit pemancar atau penerima yang ada di bumi. Di sini ada fungsi dari space segment. Pertama ada struktur, payload, power supply, kontrol suhu, kontrol attitude dan orbit, sistem propulsi, telemetri, tracking dan command. Lalu di sini ada di ground segment, di sini ada user terminal, SB master dan jaringan. Lalu di outdoor unit ada antena, ada feed horn, ada LNA, ada BUC, ada converter dan seterusnya sampai dengan LNB. Lalu di indoor unit ada modem, ada inverter, receiver, dan juga baterai. Nah, di sini ada struktur sistem komunikasi satelit. Ada space segment, ada ground segment yang barusan sudah saya jelaskan. Di sini juga ada uplink dan downlink. Kita jelaskan lagi. Space segment ini adalah control test station yang diorbitkan di angkasa. Space segment terdiri dari satelit dan fasilitas untuk mengontrol dan memonitor satelit. Gelombang radio yang ditransmisi oleh stasiun bumi diterima oleh satelit. Link yang terbentuk ini disebutnya uplink. Lalu satelit akan mentransmisi gelombang ke stasiun bumi atau penerima, dan linknya disebut downlink. Jadi ada uplink dan downlink. Nah, di sini ada peranan dari satelit. Yang pertama itu adalah memperkuat amplifi untuk meretransmisi pada posisi downlink. Yang kedua itu mengubah frekuensi carrier untuk menghindari reinjection dari sebagian transmisi power ke receiver. Di sini ada Earth Station A dan Earth Station B.
Untuk mengirim informasi dari A ke B ini harus melalui satelit di luar angkasa. Jadi dilakukan uplink atau dikirim dulu ke luar angkasa, lalu di luar angkasa ini atau di satelit ini ditransmisikan dulu untuk selanjutnya dikirim ke Earth Station B. Jadi dilakukan downlink terlebih dahulu atau ditransmisikan. Lalu selanjutnya di sini ada network topologi, yaitu ada pertama point to point. Di sini ada Earth Station A dan Earth Station B. Jadi ketika ingin mengetahui informasi antara stasiun bumi ke stasiun bumi lainnya, harus melalui satelit orbit di luar angkasa lalu dikirim kembali ke penerima. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi, harus melalui satelit di luar angkasa terlebih dahulu untuk menerima atau mengirim suatu pesan dari bumi ke bumi lainnya, dari stasiun bumi ke stasiun bumi lainnya. Yang kedua ada mesh network. Di sini menggunakan tambahan satu stasiun bumi, yaitu hub station NMCC. Fungsinya ini untuk memonitoring kondisi antara stasiun A dan stasiun B. Di sini jika ingin mengirim pesan antara A ke B atau B ke A, sama seperti tadi, harus melalui satelit. Tetapi di sini mempunyai tambahan, itu hub station NMCC yang fungsinya itu untuk memonitoring antara A dan B atau sebaliknya. Selanjutnya di sini ada star network. Earth Station A dapat mengirim informasi ke Earth Station B tanpa harus ke stasiun B, yaitu dengan jalur mengirim ke hub station. Jadi untuk mengirim pesan A ke B tidak harus langsung ke B, yaitu bisa melalui hub station. Jadi si A ini memiliki dua cara, yaitu bisa langsung ke stasiun B atau melalui perantara hub station. Lalu di sini ada orbit. Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh satelit. Satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak di bumi meningkat. Orbit eliptik dengan sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial. Tipe ini diadopsi oleh satelit USSR, yaitu MOL-nya. Sebelumnya di sini orbit yang paling rendah itu LEO dengan ratusan kilometer. Yang kedua ada MEO dengan 10.000 km. Yang paling besar yaitu GEO dengan 35.786 km. Nah, di sini ada satelit yang digunakan oleh negara Indonesia, yaitu Palapa Satelit Converge. Kita lanjutkan kembali materinya. Sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai telekomunikasi radio. Telekomunikasi radio merupakan suatu bentuk komunikasi yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana pembawa suatu pesan atau pembawa suatu informasi. Satelit telekomunikasi radio ini atau telekomunikasi radio ini memiliki keuntungan, yaitu menjangkau daerah yang luas. Jadi jangkauannya dari telekomunikasi radio ini sangat luas. Lalu tidak diperlukan kabel yang rumit, jadi sangat mudah untuk digunakan tanpa harus menggunakan kabel yang banyak dan rumit. Lalu ada kerugiannya,
yaitu bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat interferensi. Apa sih itu interferensi? Interferensi adalah interaksi antara gelombang di dalam satu daerah. Selanjutnya di sini ada band frekuensi radio. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya. Di sini ada low vary frekuensi dengan frekuensi kurang dari 30 kHz, lalu panjangnya lebih besar dari 10 km, lebih dari 10 km. Lalu ada low frekuensi, ada medium frekuensi, jadi lebih tinggi tingkatannya maka frekuensi dan panjang gelombangnya akan semakin tinggi. Selanjutnya di sini ada propagasi gelombang radio. Yang pertama, gelombang dapat merambat melalui berbagai media, antara lain padat, cair, dan udara. Jadi dapat merambat melalui berbagai media. Lalu ada propagasi gelombang radio, dibedakan menjadi ada dua, ada propagasi gelombang tanah dan ada propagasi ionosfer. Propagasi gelombang tanah ini ada tiga, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah. Nah, di sini ada gambar propagasi, ada ground wave dan ada juga sky wave. Ground wave merambat berdasarkan pengaruh dari permukaan tanah. Lalu di sini juga ada ionosfer, adalah gelombang yang merambat mengalami pantulan pada saat menyentuh lapisan ionosfer. Nah, di sini ada ground wave, yaitu mengikuti bentuk dari permukaan bumi merambatnya itu. Lalu di sini ada propagasi gelombang tanah, yaitu ada gelombang langsung dan gelombang tanah. Jadi gelombang langsung ini dari antena ini langsung menuju ke receiving antena tanpa menyentuh tanah, jadi lewat udara. Kalau gelombang pantulan tanah, jadi dari antena memantul dulu ke tanah lalu ke receiving antena, atau memantulkan dulu ke tanah lalu ke receiving antena. Jadi di sini ada gelombang langsung dan gelombang pantulan tanah. Lalu selanjutnya di sini ada gelombang permukaan tanah dari transmitter antena ke receiver antena. Jadi di sini mengikuti bentuk dari permukaan bumi, lalu menuju ke receiver antena. Sini ada propagasi ionosfer. Di sini memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50-500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Ada lapisan D 50-90 km, lapisan E 90-140 km, ada lapisan F 160-400 km. Nah, di sini bisa kita lihat jika disimpulkan lapisan ionosfer dapat digambarkan seperti ini. Tadi radiation from sun, sini bisa dilihat seperti ini. Lalu di sini ada antena dalam komunikasi gelombang radio. Untuk daerah frekuensi itu 30 MHz. Antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu ada antena omnidireksional dan ada antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah. Antena omnidireksional digunakan pada stasiun, mobile service atau siaran radio atau televisi. Antena ini
dibedakan menjadi dua, ada antena dengan polarisasi vertikal dan antena dengan polarisasi horizontal. Lalu selanjutnya ada antena berarah, digunakan untuk perhubungan titik ke titik atau penerimaan TV. Di sini ada juga jenis-jenis dari antena berarah, yaitu ada antena corner reflektor, ada antena Yagi Uda, ada antena parabola, ada antena helikal. Mungkin sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.